Saudara, 4.169 orang PMI bermasalah dipulangkan Malaysia melalui 2 depo imigrasi yang ada di Sarawak. Sebagian besar pekerja migran Indonesia tersebut bekerja tanpa dokumen resmi. Wow, gila guys. Bukan 400 tapi 4.000 lebih yang dideportasi dari Malaysia, pekerja-pekerja yang bermasalah dari Indonesia. Astagfirullah. Sampai bila harus macam ni guys? Sampai bila? Please pemerintah, tolonglah buatlah kebijakan agar rakyat kita tidak sengsara. Sebab bila masuk Malaysia tu secara tak baik, secara ilegal, resikonya sangat tinggi. Dan kerana krisis kerja di Indonesia, terpaksa sahabat-sahabat kita berani, nekat melakukan ini. Dan namun pada akhirnya mereka juga yang sendiri terpaksa melewati yang cabaran yang sangat perih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, pada petang pagi hari ini kita dipertemukan lagi dalam media sosial. Alhamdulillah, semoga sahabat yang menonton video ini dalam keadaan sihat-sihat walafiat, dijauhkan daripada mara bahaya dan dikurniakan rezeki yang melimpah-limpah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat dan saudara yang sudah support channel Amir Putra, yang sudah tekan subscribe, like dan komen di channel Amir Putra. Terima kasih banyak-banyak. Semoga korang dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke guys, saya baru saja terima berita yang sangat menyedihkan. Karena bukan beratus, bahkan sampai 4.000 rakan senegara saya daripada Indonesia yang terpaksa melewati jalan yang sangat perih. Pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah, namun masuk secara tak betul, bekerja secara tak sah, dan pada akhirnya terpaksa menerima resiko yang harus melewati hukuman sebab melanggar undang-undang di Malaysia. Nauzubillah min zalik. Saya mohon pemerintah lah, terutama Pak Presiden baru kita, Pak Prabowo, semoga dapat memberantaslah masalah-masalah ini. Karena hampir setiap bulan kita terima berita, dengar berita, baca berita, beratus, beribu rakyat Indonesia yang terpaksa diusir, terpaksa dideportasi daripada Malaysia karena bekerja di Malaysia secara tak betul alias bermasalah. Jadi saya sangat berharaplah menghimbau kepada Pak Prabowo. Kami sangat tinggi harapan kita kepada Bapak Presiden terbaru Indonesia, Bapak Prabowo, karena Presiden yang sudah lalu sepertinya agak sukar untuk memberantas masalah-masalah ini yang sering terjadi di masyarakat, terutama masyarakat yang kelas bawah. Jadi mau tak mau kena pergi ke Malaysia merantau, tetapi kebanyakan atau banyak yang salah jalan, tak mengikuti prosedur sebelum masuk Malaysia. Jadi ya terpaksalah melewati cabaran yang sangat sengit. Dan kalau kena tangkap, terpaksa terima pada lah. Kalau tak, bersyukurlah. Tetapi kita berharaplah semoga pemerintah dapat membuatlah lapangan kerja, sebab tengok berita pun sekarang ni masih dibekukan untuk kemasukan pekerja warga asing. Jadi mau masuk secara resmi, masuk secara legal pun tak ada. Sebab sekarang ni untuk Malaysia menutup pekerja-pekerja, masuk pekerja-pekerja asing. Ya, sekarang diutamakan adalah warga Malaysia lokal. Jadi ya sangat susah juga lah. Sebab mau masuk tak ada jalan secara resmi.
masuk secara tak resmi, resikonya bahaya, resikonya sangat tinggi. Bahkan guys, berita yang saya baru baca ini daripada berita TPRI, berita siaran, seramai 4.169 yang dideportasi daripada Sarawak. Jom kita dengarkan sama-sama. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. 4.169 orang PMI bermasalah dipulangkan Malaysia melalui 2 depo imigrasi yang ada di Sarawak. Sebagian besar pekerja migran Indonesia tersebut bekerja tanpa dokumen resmi. Meningkatnya pemulangan WNI bermasalah ke tanah air melalui PLBNN Tikong sebagian besar berasal dari luar Kalimantan Barat. Koordinator P4MI Sanggau Agut Gudiahman mengakui meningkatnya deportasi dari Malaysia sejak awal tahun 2024. Bahkan total pemulangan hingga Oktober telah mencapai 4.169 orang. Angka tersebut sudah melampaui jumlah deportasi tahun 2023 lalu sebanyak 4.000 orang. Tren meningkatnya deportasi dari Sarawak disebabkan banyaknya PMI yang masuk secara ilegal ke Sarawak melalui jalur tradisional. Bahkan ada PMI yang sudah dideportasi kembali nekat masuk ke Sarawak sehingga menyebabkan kembali dipulangkan karena bekerja secara ilegal. Tercatat di P4MI Sanggau, pemulangan PMI terkendala sebanyak 4.169 orang. Itu termasuk di dalamnya deportasi, repatriasi, sakit, dan meninggal dunia. Dibandingkan tahun 2023, tentu saja angka ini meningkat. Ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama banyaknya PMI kita yang masuk kembali dengan cara non-prosedural, dengan cara melewati jalur-jalur yang tidak resmi yang terdapat di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat ini. Koordinator P4MI Sanggau Agut Gudiahman mengingatkan, bagi calon PMI jangan mudah dijanjikan untuk bekerja ke luar negeri dengan jaminan gaji besar yang akhirnya menjadi korban TPPO atau bekerja secara ilegal. Dan mau masuk di Malaysia secara resmi pun susah juga lah guys, sebab sekarang masih dibekukan untuk pekerja asing sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia. Kerana jumlah kuota yang telah diluluskan ditambah dengan program rekalibrasi yang didaftar, apabila kita proses yang ini, kita mampu memenuhi keperluan tenaga kerja pekerja asing. Jadi polisi untuk membekukan penggunaan kuota kita teruskan. Oke guys, itulah tadi berita daripada TPRI mengenai beribu-ribu, bahkan sampai 4.000 lebih warga Indonesia terpaksa dideportasi daripada Malaysia karena melakukan berbagai kesalahan ketenaga kerjaan di Malaysia. Ya, itu tadi di Sarawak ya. Kalau di Semenanjung saya rasa lagi ramai lah. Jadi untuk sekarang ini memang agak sukar lah kalau orang-orang Indonesia mau masuk kerja di Malaysia, sebab ya kita pun baru dengar tadi penyampaian daripada Menteri Dalam Negeri Malaysia yang berkata untuk sekarang ini kita bekukan untuk pekerja asing sebab apa yang sudah ada di Malaysia ini sudah mencukupi untuk pekerja asing. Jadi ya memang agak sukar lah guys. Jadi saya sangat berharap lah semoga Kokori and again ya dapat memberikan pekerja kepada rakan-rakan senegara kita yang dideportasi daripada Malaysia di Indonesia, dapat memberikan peluang pekerjaan ya yang setanding lah gaji dengan kemudahan di Malaysia lah. Sebab sebenarnya mungkin banyak kerja di Indonesia, tapi itulah gaji dengan kemudahan yang kita dapat di Malaysia ini jauh lebih menarik, jauh lebih tinggi, jauh lebih menguntungkan daripada kerja di Indonesia. Jadi itulah banyak rakyat, banyak warga Indonesia yang memilih masuk ke Malaysia walaupun secara ilegal. Jadi semogalah Bapak Prabowo, Presiden terbaru kita, dapat menangani kasus ini, masalah ini. Sebab Presiden yang terdahulu memang macam itu juga lah apa yang sudah berlalu. Jadi semoga ada perubahan lah di era Pak Prabowo, insyaAllah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.